Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pasca banjir bandang di Basang Alas, Karangasem, belasan keluarga kini masih mengungsi di Pura Dadia, desa setempat. Warga desa adat Wadayu Bas, Kecamatan Blabatu Gianyar, memiliki tradisi sakral unik, ayunan dedari. Sebelas anak penderita gagal ginjal akut meninggal dunia di Bali, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Sebelas dari 17 anak penderita gagal ginjal akut yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Ngurah Denpasar meninggal dunia. Penyakit dan gejala pada setiap pasien sama dan mempengaruhi kerja ginjal mereka. 11 orang anak meninggal dunia akibat ginjal sudah tidak bekerja baik. 5 orang anak lainnya menjalani rawat jalan dan harus menjalani proses cuci darah. Sementara 1 orang anak masih dirawat intensif di rumah sakit. Sesosok jenazah perempuan ditemukan mengapung di tengah laut di kawasan pantai Sanur Denpasar pada akhir pekan lalu. Korban ditemukan menggunakan baju berwarna ungu, celana pendek warna hitam, dan masih menggunakan helm berwarna abu-abu. Jenazah tanpa identitas tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sangla Denpasar. Keluarga korban meyakini jenazah perempuan tersebut adalah Niluh Gede Puspasari. Korban merupakan pengendara motor yang hilang terseret banjir saat menyeberangi jembatan Yeho, Kerambitan, Tabanan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Jembrana, Bali mengakibatkan banjir bandang dan merusak puluhan rumah. Banjir terparah terjadi di lingkungan Biluk Poh Kangin, Kecamatan Mendoyo. Puluhan rumah warga di sekitar sungai Biluk Poh rusak akibat terjangan banjir bandang. Selain rumah, banjir juga merusak jalan dan tiang kabel PLN. Menurut warga, banjir bandang mulai terjadi pada hari Minggu jam 9 malam hingga Senin dini hari lalu. Banjir bandang menerjang rumah warga di Desa Selat, Kecamatan Selat, Karangasem pada hari Senin lalu. Banjir bandang antara lain menerjang rumah warga bernama Igusti Ngurah Suparda. Saat kejadian, seluruh anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah.
Gusti Ngurah berusaha menyelamatkan istri dan 3 orang anaknya. Namun malang, 2 orang anaknya berusia 11 tahun dan 9 tahun tidak berhasil diselamatkan karena terseret banjir. Kondisi rumah Ikadek Mega Antara, warga di Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, rusak parah setelah tertimbun tanah longsor pada hari Senin lalu. Peristiwa tanah longsor ini berlangsung cepat, sehingga Kadek tidak sempat menyelamatkan anak pertamanya yang bernama Iputu Aldi Prayoga. Putu Aldi meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor saat sedang tidur lelap. Sementara istri dan seorang anaknya berhasil diselamatkan. Warga yang hilang terseret banjir bandang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pinggir pantai Desa Delot Brawah, Kecamatan Mendoyo, Jembrana pada hari Selasa lalu. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari kayu sisa banjir bandang. Jasad korban ditemukan di antara tumpukan batang kayu di pinggir pantai. Jenazah kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Umum Negara untuk diidentifikasi. Bangunan SMP Negeri 3 Bebandem, Karangasem berada di dekat jurang. Banjir bandang yang terjadi pada hari Senin lalu semakin membahayakan bangunan sekolah yang berlokasi di Desa Butus, Kecamatan Bebandem. Banjir bandang telah membuat jurang semakin dalam dan menyebabkan bangunan sekolah rawan longsor. Tembok pagar dan bangunan suci sekolah rawan longsor ke jurang. Pihak sekolah terpaksa memulangkan para siswa jika terjadi hujan lebat untuk menghindari terjadinya tanah longsor. Seorang pegawai PDAM Denpasar dilaporkan hilang terseret arus Sungai Ayung, Peguyangan, Denpasar Utara pada hari Rabu lalu. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar kemudian menerjunkan 6 personil untuk mencari korban. Cuaca buruk serta arus sungai yang kuat menghambat proses pencarian korban. Setelah beberapa jam menyisir aliran Sungai Ayung, tim SAR akhirnya menerima laporan jenazah terdampar di pantai Padanggalak. Jasad tersebut kemudian dipastikan sebagai Nyoman Patre yang bekerja di kantor PDAM Denpasar.
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.